Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Railsa. Oke, kalau kemarin saya membuat video yang berjudul cara mendaftarkan online BPJS Ketenagakerjaan, mendaftarkan antriannya. Nah, sekarang ini saya ingin membuat tutorial gimana sih caranya kalau sudah kita selesai mendaftarkan online, terus ada balasan email dan di sana keterangannya itu adalah disuruh mengirimkan scan dokumen. Oke, kali ini saya akan membantu bagaimana sih caranya. Jadi gini guys. Pada tanggal 17 Mei saya mengirim berkasnya. Kebetulan kemarin saya mendapatkan antrian tanggal 18 Mei 2020. Nah, untuk cara yang ampuh, di sini saya akan menjelaskan lagi. Cara yang paling ampuh untuk mengirim email itu, usahakan H-1 setelah kita mendapatkan nomor antrian. H-1. Jadi gini, misalkan kemarin saya mendapatkan antrian tanggal 18 Mei. Jadi, saya mengupload syarat-syaratnya itu pada tanggal 17 Mei. Itu memang sangat ampuh. Sebab kenapa? Karena jika kita mengirim berkas itu pada saat kita mendaftarkan antrian, itu otomatis bisa jadi email yang masuk ke salah satu cabang yang kita pilih itu takutnya email itu tertimbun dan tidak terbaca. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita mengirim emailnya itu H-1 sebelum antrian tiba. Oke, saya jelaskan di sini. Saya kemarin dapat email seperti ini, guys. Sebentar. Saya mendapatkan email seperti ini. Setelah selesai mendaftarkan antrian online, saya mendapatkan email seperti ini dari BPJS. Kebetulan saya mendaftarkannya tanggal 8 Mei jam 06.23. Kenapa jam 06 lewat 23 menit? Ini pagi ya guys. Karena ini hal yang paling ampuh. Ini strategi yang paling ampuh. Dimana pada saat jam-jam seperti ini, server BPJS itu bisa dikatakan baru-baru dibukanya. Jadi otomatis antrian itu tidak sebanyak setelah jam ini. Maksudnya setelah lewat jam 7. Kalau sudah lewat jam 7, ini antrian sudah penuh, guys. Nah, setelah kita ngirim seperti ini, saya mengirim seperti ini. Di sini disuruh scan. Nah, Bapak Ibu dimohon untuk melakukan scan dokumen asli. Antara lain, 1. Kartu peserta, fisik asli atau cetak kartu digital. 2. KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja atau file clearing atau surat keputusan, surat keterangan cacat. 5. Buku rekening pada halaman yang tertera dalam nomor rekening dan masih aktif. Foto diri terbaru tampak depan. Formulir pengajuan JHT yang sudah diisi ditandatangani. Nah, untuk yang nomor 8 ini NPWP.
NPWP ini guys, ini khusus pencairan dana BPJS yang saldonya 50 juta ke atas. Di sini sudah ada keterangannya NPWP untuk klaim manfaat JHT dengan saldo di atas Rp 50 juta. Nah, poin pertama, kita harus scan kartu peserta. Kartu peserta itu guys, berupa cetakan kartu digital atau kartu yang memang selembar itu yang dikasih dari perusahaan itu tidak masalah guys, salah satu tinggal dipilih saja. Itu yang asli guys, di scan ya, usahakan di scannya jangan pakai scan HP, usahakan scannya pakai scan asli. 2 KTP sama juga sih. KTP ini juga memakai KTP asli untuk di scan. Kartu keluarga ini yang paling sering terjadi. Kartu keluarga jika di scan dengan HP otomatis dia tidak terang guys, tidak terang, tidak kelihatan. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut kita harus menyekannya menggunakan scan asli, scan fotokopi asli. 4. Surat keterangan kerja. Nah, di sini sudah dijelaskan guys, surat keterangan kerja itu didapatkan dari perusahaannya. No editing, no buatan, pokoknya tidak ada unsur yang pemalsuan. Di sini surat keterangan kerja harus asli. Apabila tidak asli, maka bisa dikonfirmasi ke HRD dari perusahaan tersebut. 5. Buku rekening. Pada halaman buku rekening ini guys, yang diminta itu halaman depannya yang ada nomor rekening dan atas nama diri Anda sendiri. Nah, formulir JHT nomor 7. Formulir JHT di sini udah disediakan, di sini ada bacaannya download guys. Di nomor 7 ini ada bacaannya download. Kita tinggal download, kita mendapatkan filenya, lalu kita fotokopi. Setelah kita fotokopi, lalu diisi, semuanya itu diisi, nama lengkap, statusnya apa, dan alamatnya di mana. Sudah tertera di sana. Nah, setelah kita dapat email seperti ini dengan barcode seperti ini, nah, kebanyakan orang masih bingung untuk mengirimkan email itu subjeknya seperti apa sih. Nah, di sini sudah diterangkan guys. Setelah dokumen tersebut di atas dilengkapi, maka hal-hal yang wajib diperhatikan yaitu 1. Mengirimkan scan dokumen ke email KCP. Misalkan ini contohnya KCP yang saya gunakan kemarin adalah KCP Badung. Saya menggunakan KCP ini guys dengan subjek email. Nah, di sini ada keterangan subjek email. Subjek email itu ditulis sesuai dengan apa yang dikirimkan ini. Nomor 1 ini, pada poin nomor 1 ini. Suatu contoh, misalkan ini yang saya guys ya. Kita juga sama. Misalkan antrian underscore 18 Mei 2020. 18 Mei 2020 itu adalah di mana tanggal kita mendapatkan nomor antrian guys. Nah, setelah 18 Mei 2020 underscore lagi nama lengkap kita, lanjut underscore ada beberapa angka, 11 angka di sini adalah angka dari nomor BPJS kita, yaitu yang tertera pada nomor peserta atau nomor digital kita. Paham ya guys, subjek emailnya yang dikirimkan ke email BPJS, subjek emailnya seperti ini. Misalkan namanya Budi, antriannya dapat tanggal 16 misalkan. Kita tinggal tulis saja antrian underscore Budi, antrian underscore 16, misalkan April ya tulis April 2020 underscore nama panjangnya.
dan underscore nomor KPJ-nya. Paham ya, guys? Poin kedua di sini yang wajib diperhatikan yaitu maksimal ukuran file per dokumen. Nah, di sini banyak orang yang sering bertanya, kok saya tidak bisa sih ngupload email ketika mau dikirim ke email BPJS cabang yang kita pilih. Nah, di sini sudah dijelaskan, guys. Maksimal ukuran file adalah 1 MB. Bagaimana sih caranya menjadikan file itu 1 MB? 1 MB berapa KB sih? Berapa kilobyte sih 1 MB? Pasti masih bingung dengan pertanyaan itu. Nah, di sini guys saya jelaskan. 1 MB itu tidak melebihi 1000 kilobyte atau KB. Misalkan contoh maksimalnya itu adalah 900 KB. Jadi, ketika kita mengupload file masih di bawah 1 MB atau di bawah 1000 KB, itu masih bisa, guys. Ingat ya, guys, 1 MB itu 1000 kilobyte. Nah, sedangkan yang di sini diminta itu tidak melebihi dari 1 MB atau 1000 kilobyte. Paham ya, guys? Nanti kalau tidak paham biar saya buat lagi tutorialnya. Bagaimana sih cara menjadikan file 1 MB. Nomor 3, pengajuan klaim belum dapat kami proses jika email yang digunakan untuk mengajukan klaim di antrian online berbeda dengan email yang digunakan untuk mengirim scan. Perlu diperhatikan, guys. Email yang dicantumkan di klaim BPJS Ketenagakerjaan atau di formulir JHT-nya itu harus pakai email yang sesuai dikirimkan ini. Yang digunakan ini sekarang ini, yang digunakan untuk mendaftar di antrian. Jadi kalau emailnya tidak sama yang di formulir klaim JHT, maka jika tidak sama dengan yang mengirim ini, maka tidak akan diproses oleh pihak BPJS, guys. Jadi harus sama email yang dikirim, yang mengirim scan dokumen dengan email yang sudah terdaftar di antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Oke, siap. Yang poin B, peserta tidak melengkapi dan mengirimkan dokumen yang diminta sampai dengan waktu yang sama dengan tanggal dan jam pengajuan klaim di antrian online. Jadi peserta tidak melengkapi dan pengiriman dokumen yang diminta sampai dengan batas waktu sama dengan tanggal dan jam pengajuan klaim. Jadi gini, guys, ketika kita mengirimkan email, jangan sampai melewatkan dengan antrian online kita. Misalkan saya kemarin, antrian online saya tanggal 18 Mei, jadi tidak boleh dikirimkan tanggal 18 Mei juga. Usahakan kalau mau mengirimkan email itu H-1 sebelum antrian online BPJS kita yang kita dapatkan di antrian online-nya. Contohnya misalkan tanggal 18 Mei, jadi kita ngirimnya harus tanggal 17 Mei. Itu tidak masalah meskipun itu bertepatan dengan hari Minggu. Untuk pengiriman email tidak bermasalah. Itu pasti dibalas oleh pihak BPJS karena sekarang itu dalam keadaan COVID-19 juga. Jadi pihak BPJS itu tidak bisa melayani dengan pelayanan tatap muka. Yang poin C, peserta diketahui aktif bekerja kembali kecuali pengambilan 10% untuk kepesertaan. Nah, di sini sudah jelas peserta tidak boleh diketahui bekerja atau peserta yang masih bekerja itu tidak boleh bekerja di salah satu perusahaan tidak boleh mencairkan dana BPJS itu 100% kecuali 10% untuk kepesertaan. Poin 4-nya selama proses pengajuan pengajuan HP, WA, email dipastikan aktif untuk proses verifikasi dalam
dan konfirmasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan yang akan dilakukan sejak tanggal pengajuan klaim yang diminta pada antrian online. Jadi poin 4 ini intinya selama tanggal pengajuan antrian online kita, misalkan kita dapat antrian online tanggal 18 Mei. Jadi selama itu WhatsApp kita dan email kita atau nomor kita itu harus aktif, guys. Karena pihak BPJS itu akan menghubungi lewat WhatsApp kita. Lewat WhatsApp kita atau kalau WhatsApp kita tidak bisa, mereka akan mengirimkan pemberitahuan itu dari email kita. Oke, poin 5. Petugas kami tidak memungut biaya apapun dari peserta selama proses klaim manfaat. Dari poin 5 ini sudah jelas ya guys, bahwa petugas BPJS tidak memungut biaya sama sekali untuk pengajuan klaim ini. Nah, maka dari itu, jangan pernah memakai jasa klaim BPJS itu, karena mereka tidak akan pernah bisa selama pihak BPJS itu akan mengonfirmasi ke HRD-nya. Mungkin di sini guys ya video ini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan buatkan lagi tutorialnya mengirimkan email ke BPJS Ketenagakerjaan, mengirimkan scan dokumennya. Mungkin cukup sampai di sini ya guys ya. Terima kasih.